Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Joko Pramunas PD Message HP, sahabat dan mitra Anda dalam belajar akuntansi, pajak, dan komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar penginputan transaksi pada IGRID 5, masih pada modul pembelian. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi pesanan pembelian diikuti dengan uang muka kepada vendor baru. Jadi kepada vendor yang sebelumnya belum ada di dalam IGRID kita. Contoh misalnya tanggal 21 Juli 2020 dipesan kepada PT Yosi Kapun yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Yogyakarta dengan PO nomor PO garing 702 terminnya 1/10N30. Barang diharapkan diterima tanggal 23 Juli 2020. Kemudian uang muka dokumennya adalah PI garing 7 garing 5. Kemudian purchase paymentnya PP garing 7 garing 005. Uang muka ditransfer melalui Bank Muamalat Indonesia. Kemudian kode rincian barangnya adalah barangnya K05. Kemudian nama barangnya printer, kuantitas 50, harga satuan 3 juta, total 150 juta. Kemudian PPN-nya 15 juta sehingga subtotalnya 165. Ongkos kirimnya 500.000 diperkirakan nanti. Kemudian uang muka yang dibayarkan kepada Yosi Kapun adalah 11 juta. Nah, dari transaksi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah vendor baru. Maka langkahnya adalah kita akan membuat vendor baru. Bagaimana cara membuat supplier atau vendor baru? Bisa dari klik daftar di menu penjelajah. Di sini ada daftar pemasok dan pelanggan. Bisa juga dari daftar, kemudian pilih pemasok sama saja ya. Mau dari menu penjelajah muncul pemasok pelanggan, kemudian dari daftar yang atas ini list. Di sini ada pemasok sama saja. Oke, kita mencoba yang dari daftar, kemudian di sini adalah pemasok. Pemasok kita baru ada 3, yaitu pemasok umum, Mitra Kencana, dan Aroin. Indah Kargo kemarin kaitannya dengan ongkos angkut yang dibayarkan ke vendor lain. Nah, karena PT Yosi Kapun belum ada, maka kita buatkan vendor baru. Klik baru. Kemudian ini saya tutup dulu ya biar lebar. Nama vendor tadi S03, ini kita beri nama S04, supplier nomor 4. Nama pemasok PT Yosi Kapun, alamat Jalan Gajah Mada nomor 17 Yogyakarta. Kemudian termin, alamat pajak bla 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 tidak ada. Ini kalau isi komplit, kalau semakin lengkap semakin bagus ya. Kemudian klik termin. Terminnya adalah 1/10N30. Nah, di sini belum ada 1/10N30, adanya 2/10N30. Maka kita buat syarat baru. Klik syarat baru. Untuk buat syarat baru bisa dari sini langsung, bisa dari daftar, kemudian daftar lain-lain, syarat pembayaran, sama saja hasilnya. Nah, dari sini bisa dari daftar, kemudian daftar lain, kemudian syarat pembayaran, sami mawon. Nah, kita mau coba dari sini syarat baru. Jika membayar antara 10 hari, 1/10 dapat diskon 1%, jatuh tempo 30 hari, keterangannya 1/10 N30. Kita klik OK.
Sudah masuk. Kemudian ini PKP, maka PPN-nya kita isikan, pajak satunya PPN. Oke. Mata uang EDR bla 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 sudah. Nah, untuk menampilkan data vendor yang baru saja kita buat, klik perbarui atau refresh. Maka di sini sudah muncul PT Yosikapon. Nah, sesudah kita membuat vendor baru, maka kita bisa menginput transaksi ini ke dalam purchase order. Saya tekan F4 dulu untuk munculkan penjelajahnya. Purchase order, ini pesanan pembelian, kita klik purchase order. Tapi sebelum kita klik purchase order, ada baiknya kita cek lagi apakah barang K05 ini sudah ada di dalam daftar barang kita. Kita klik di persediaan coba, kemudian kita lihat barang dan jasanya. Ternyata K05 belum ada di barang kita. Nah, karena belum ada, maka kita buatkan dulu, kita inputkan dulu barang K05 itu. Kita klik di baru, nama barang K05, keterangannya printer. Nah, biar gemes ya, hurufnya besar semua karena yang juga besar semua. Kemudian unit, UNT satuannya. Kemudian klik di tab penjualan dan pembelian, atau menginputkan pajaknya, kodenya T kemarin. Yang lainnya biarkan sesuai dengan defaultnya accurate. Klik OK. Klik perbarui untuk menampilkan. Ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan menginput transaksi pesanan pembelian. Klik pesanan pembelian. Saya lebarkan ya biar lebar. Nah, dipesan kepada PT Yosikapon. Kemudian nomor PO-nya kita edit biar sama, PO garing 702, POD tanggal 21.07.2020, barang diharapkan bisa diterima tanggal 23.07.2020. Parameter sudah benar ya. Kita lebarkan dikit ya, punya Anda sudah lebar, kalau ini belum, karena ini baru pesanan dan tidak ada permintaan pembelian sebelumnya, maka barang-barang yang dipesan kita inputkan manual melalui kolom item ini. Inputkan printer, kita ketik P, sudah muncul printer. Kuantitas 50, harganya 3 juta ya. Kemudian estimated rate nya kita isikan 500 ya. Biaya kirimnya nanti diinputkan ke akun merchandise, karena kalau biaya kirim dimasukkan dalam pesanan atau faktur, berarti biaya kirim itu adalah tanggungan dari si pembeli, tanggungan dari PT Mitra Kencana. Tapi kalau tidak dituliskan, berarti biaya kirim tanggungan dari PT Yosikapon. Nah, kemudian karena ada uang muka, setelah kita inputkan purchase order ini, langkah selanjutnya adalah klik uang muka. Di atas ada down payment atau uang muka. Masuk, klik uang muka. Ya. Kemudian masuk ke invoice number. Invoice number terkait dengan pembayaran uang muka ini. Dalam soal lupa belum saya tuliskan, misalnya invoice numbernya adalah YP 7 120. Ini
tanggal 21.07.20. Kemudian masukkan uang mukanya ke sini, unit price. Berapa uang mukanya? 11 juta. Ya. Setelah kita menginput purchase invoice, langkah selanjutnya adalah kita bayar pemasok, mencatat transferan kita ke PT Yesika melalui Bank Mamalat. Klik bayar pemasok. Dibayarkan kepada Yesika pun PP-nya sudah terisi, PP garing 7005, tanggal pembayarannya 21.07.20, dibayar oleh Bank Muamalat. Kemudian kita isikan memonya, pembayaran uang muka, pesanannya nomor PO garing 702, fakturnya PI strip 705. Kemudian cek nomornya kita kosongkan karena tidak pakai cek, tapi tanggal cek date-nya kita edit 21.07.2020. Oke, sudah benar 11 juta. Kemudian klik simpan tutup. Simpan tutup. Simpan tutup. Demikianlah cara menginputkan pesanan pembelian dengan uang muka kepada vendor baru. Kebetulan ini vendornya baru, barang yang diinput juga baru, terminnya, syarat pembayarannya juga baru. Maka kita membuat vendor baru dulu, kemudian membuat termin baru, kemudian membuat list barang baru. Baru kemudian kita menginputkan transaksi ke dalam pesanan pembelian, kemudian klik uang muka muncul faktur pembelian, kemudian klik bayar pemasok muncul pembayaran pembelian untuk faktur uang mukanya. Kemudian simpan tutup di pembayaran pembelian, kemudian simpan tutup di faktur pembelian, kemudian simpan tutup di pesanan pembelian. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.